Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbi. Ini dari hamba Allah di Tasik, Bu ya. Bu ya, orang tua saya sering menceritakan kebaikan atau pencapaian dari anak-anaknya. Saya tahu itu merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua saya. Yang saya takutkan apabila orang tua sering cerita kepada tetangga tentang kebaikan anak-anaknya, maka akan timbul rasa sombong dari orang tua saya. Bahkan dari diri anak yang diceritakan tersebut, bagaimana seharusnya sikap saya terhadap orang tua? Apakah saya boleh menegur atau mengingatkan, Bu ya? Saya ingatkan kepada para orang tua, ya kan, ada orang tua itu memang, ya, ego itu kan muncul kapanpun, dimanapun, itu yang harus kita perangi. Ada orang tua tuh paling senang cerita anaknya. Kalau sudah orang lain cerita anak sendiri, sudah mau denger. Ini ada, dikit-dikit anakku. Akhlak tidak baik nanti pada akhirnya. Mungkin sifatnya sudah dipandang orang tidak indah. Ada anakku. Maka sebagian orang-orang yang sudah dekat dengan kami, kita batasi, jangan banyak cerita anakku. Karena biasanya kalau sudah begitu, perhatikan, yang dikit-dikit anakku, di saat ada orang cerita tentang anaknya, nggak mau dengar dia, nggak peduli. Nah ini, betul yang disampaikan tadi, bisa jadi itu adalah karena kesombongan yang muncul. Kalau dalam irama tahaddus bin ni'mah, ya, tentunya ada batasannya. Tahaddus bin ni'mah itu menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan nikmat Allah. Alhamdulillah anakku begini. Tapi bisa jadi kita menyakiti. Di saat ada orang, aduh anakku kemarin tidak lulus sekolah, tak cerita, wah alhamdulillah anak saya kemarin prestasi gini-gini. Lah ini kan nggak nyambung namanya. Ada orang lain, ya Allah anakku nggak naik kelas, ini cerita tentang nama merendahkan, kan begitu. Nah sekarang kita perlu namanya peka, dan rasa itu ada di saat kita ngobrol dengan orang. Kapan kita harus menyampaikan prestasi anak kita? Dengan siapa? Misalnya ada seorang bertanya, Ibu, gimana Ibu dalam mendidik anak selama ini seperti apa? Dan pencapaiannya seperti apa? Itu baru sampai, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba, anakku gini, anakku gini, anakku. Coba perhatikan, ada orang yang sifatnya begitu. Anda pun tidak senang dengan orang semacam itu, tidak nyaman. Karena itu namanya egonya yang tampak tadi. Dia pengen aku saja. Anak kan bagian daripada gambarnya dia juga sebetulnya. Karena ada urusannya dengan dia. Dan itu nanti akan cerita macam-macam tentang. Nah, kebalikannya orang yang semacam itu nanti di saat melihat sesuatu yang tidak baik dari suaminya atau itu langsung tidak kuat dia, habis-habis Cerita juga. Karena memang kebiasaan yang tidak baik. Baik, ya, subhanallah. Tahadduts bin nikmah itu ada batasannya. Mungkin dengan tujuan mungkin memberi motivasi. Itu tadi ada motivasi dan memang ada tepat tujuan. Ada tujuan semacam itu. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu. Tadi bagaimana mengingatkan? Mengingatkan orang tua ya. Dan cuman gini loh, namanya orang tua kadang memang kebiasaan begitu dah dulu, kadang susah diingatkan. Cukup saja Ibu, nggak perlu disebut-sebut Ibu. Iya, tapi nanti Ibu lagi. Ya sudah, biarkanlah, memang seperti itu. Cuman saya tidak bicara tentang ibu-ibu sepuh itu kan. Anda urusan dengan Anda, jangan begitu kan gitu. Anda lihat itu akhlak tidak baik kan? Anda sendiri sudah menilai, sebelum Buya ngomong kan sudah menilai. Anda menganggap itu tidak baik. Maka janganlah para ibu-ibu muda ini kayak begitu. Baik, Bu. Dikit-dikit cerita anaknya, sampai yang lain bosan. Anaknya lagi. Tapi kalau kebalikannya, Bu ya, anak yang menceritakan orang tua untuk karena mengambil banyak hikmah gitu. Oh iya, masalah misalnya beda, Bu, ya? Sangat berbeda karena mungkin dari sisi pendidikan. Ayahku mendidik saya begini. Bukan jadi ayahku hebat begini ini, nggak perlu itu. Maksudnya urusan ayahnya dengan dirinya. Iya, Bu ya. Urusan akhlak ayahnya itu wajar itu. Tapi itu pun bisa jadi saat sombong, dikit-dikit bapakku begini, tahu enggak bapakku prestasinya gini, bapakku gini. Nggak enak juga pada akhirnya. Iya, ya. Jadi pada waktunya, kapan tepat? Mungkin dia ingin menceritakan tentang bagaimana ayahandanya yang sangat bijak, sangat bijak dengan anak-anaknya. Aku lihat suatu ketika ayahku begini. Di saat aku berselisih dengan adik saya, ternyata ayah saya begini. Ini. Oh, itu hal yang baik yang bisa ditiru oleh orang seperti itu.